warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim atas segala nikmat dan rahmat dan apapun yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita masih ditakdirkan bisa berzikir bersama, kita masih diberikan kesempatan, dan kita masih dipercayai oleh Allah untuk sebagai sarana wadah untuk berzikir kepada Allah. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita semua mengenal tentang iman dan Islam. Insya Allah pasti jika kita berpegang teguh pada iman dan Islam, mengantarkan kehidupan kita selamat, bahagia dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan saat kita kelak di hadapan Allah, kita dikumpulkan dalam majelis zikir, majelis yang lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang apa itu ruh, apa itu jasad, dan apa itu jiwa. Jadi ruh adalah sesuatu yang suci, yang hadir dari sisi Allah, diberikan kepada jasad. Awal pemberian ruh kepada jasad yaitu berada di dalam rahim ibu. Ketika manusia melakukan persilangan atau perkawinan, maka yang terjadi antara sel telur ibu dan sel telur bapak, sperma bapak bertemu di rahim, maka terbentuklah yaitu janin. Janin itu masih belum memiliki nyawa. Ketika di usia sudah memasuki 40 hari ketika, baru Allah meniupkan ruh ke dalam janin tersebut. Maka disitulah kita menjadi cikal bakal terjadinya manusia. Di dalam rahim itulah amal perbuatan kita yang akan kita lalui di dunia ini, mulai dari kita dilahirkan sampai kita kembali kepada Allah atau meninggal dunia, itu ditunjukkan di dalam rahim itu. Jadi ketika kita sekarang tiba-tiba, aku kok pernah mengalami kejadian seperti ini, kayaknya aku pernah sih lewat sini, pasti jenengannya pernah seperti itu. Sebetulnya itu adalah perjalanan kehidupan jenengan ditunjukkan di dalam rahim itu. Di dalam rahim itu perjalanan kehidupan jenengan itu ditunjukkan ketika nanti zaman lahir, zaman di dunia ini mengalami apapun, itu sudah ditunjukkan duluan di alam kandungan itu. Jadi tiba-tiba kayak pernah kesini padahal nggak pernah, pernah mimpi begini. Kalau bahasa sekarang itu deja vu. Jadi sebelum melakukan sudah seolah-olah pernah mengalami. Ketika berusia 7 bulan, pertemuan ruh dan jasad, ruh tadi berubah nama menjadi nafs. Nafs itu bahasa Indonesia jiwa. Nah, nafs itu jiwa. Ketika 7 bulan sudah menjadi nafs, dilahirkan di bumi,
baru itu dinamakan naf. Dan naf ini memiliki 3 sifat. Makanya sifat ini disebut hawa. Jadi naf itu memiliki 3 sifat yang disebut hawa. Kalau gampangnya hawa nafsu. Jadi nafsu atau nafs itu memiliki 3 sifat. Yang pertama yaitu al-amarah bisu, yaitu nafsu amarah. Nafsu amarah itu nafsu yang mengajak kita kepada kejelekan. Jenengan ingin maksiat, jenengan ingin marah, ingin melakukan dosa, itu disebut nafsu al-amarah bisu atau nafsu amarah. Biasa kita sebut nafsu amarah. Dan nafsu yang kedua yaitu lawamah. Lawamah itu nafsu ketika kita melakukan dosa tiba-tiba muncul penyesalan. Nah, itu yang mempengaruhi adalah nafsu lawamah. Contoh, saat kita menunda sholat, ingin sholat malam, tiba-tiba kita tunda, nggak jadi, sampai pagi ini nggak lakon. Pasti paginya, aduh lapo aku nggak sholat, nah, muncul penyesalan. Nah, itu yang menyesal itu adalah nafsu lawamah. Dan nafsu yang ketiga yaitu nafsu yang paling baik, yaitu mutmainah. Mutmainah itu sifatnya tenang, membawa kita kepada kebenaran, kepada hal-hal yang positif, mendorong kita untuk ibadah, mendorong kita untuk mengabdi kepada Allah. Nah, itu nafsu mutmainah. Jadi nafsu ini diterangkan, nafsu amarah tadi diterangkan di surat Yusuf. Di surat Yusuf ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'un nafs, dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Inna nafsa lammaratun, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong bisu'i illa ma rahima rabbi, kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi yang dimaksud ini adalah inna nafsa, karena sesungguhnya nafsu itu la ammaratun, selalu mendorong bisu'i, kepada kejahatan, yaitu yang dimaksud nafsu amarah nih. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah. Jadi nafsu yang diberi rahmat yaitu nafsu yang mengajak kepada kebaikan tadi. Jadi saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita kepada sahabat sesungguhnya bahwasanya ada yang perang yang lebih besar daripada perang Badar, yaitu apa ya Rasulullah? Sahabat bertanya, yaitu perang melawan hawa nafsu. Jadi nafsu amarah ini nafsu yang harus kita perangi. Dan nafsu amarah ini kita perangi dengan cara apa? Salah satu amalan yang bisa menahan nafsu atau mengalahkan nafsu amarah yaitu berpuasa. Berpuasa dengan semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dijelaskan nafsu tentang nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah itu terdapat di surat Al-Fajr
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Wadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kepada surga. Jadi jiwa yang tenang atau nafsu yang tenang ini, itu yang nafsu yang diridhoi oleh Allah. Supaya jiwa kita bisa tenang apa? Allah telah berfirman bahwasanya ketika kita mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Jadi ketenangan jiwa itu sangat penting bagi kita semuanya dalam hal apapun, baik kita menghadapi di dunia ini maupun nanti di hadapan Allah. Contoh nafsu atau jiwa yang tenang di dunia ini, coba saat kita berjualan, hati kita gelisah, gak tenang, pasti sepi, pasti. Coba kita mengerjakan sesuatu pekerjaan atau pak tukang yang mengerjakan yang sulit-sulit, menangi atau apa, hati gak tenang, pasti aneh dari tadi. Makanya guru saya dulu pernah bilang kepada saya, sak kuat-kuate menungso, sak dukur-dukure ilmunya menungso, lek pun enten amarah di dalam hatinya, pasti lemah, pasti pun sak jatuh-jatuhnya menungso, sak kuat-kuate menungso, paribasane yang iku dititipi kali Allah, ilmu sing luar biasa, karomah sing luar biasa. Ketika dihinggapi nafsu amarah mawon mangkel mawon dan akhirnya niku lemah, melemahkan kita. Jadi orang yang bisa mengendalikan dari perbuatan yang dilarang oleh Allah namanya takwa. Jadi kalau ada orang yang bisa menghindari perbuatan buruk atau maksiat, itu dinamakan takwa. Terus ada orang yang bisa menjaga diri dari yang subhat atau yang samar, namanya warok. Terus warok itu yang sing saged njogo dari barang sing subhat, itu namanya warok. Dan tiang sing berhati-hati menjaga diri dari yang halal untuk menjaga nafs atau jiwanya, namanya zuhud. Dan semoga dengan kita bersama-sama beribadah zikir dan saling menguatkan dalam bersaudara berjamaah zikir ini, kita bisa menjadi lebih baik lagi, tapi di hadapan Allah, tidak usah di hadapan manusia. Dan semoga saat kita dipanggil oleh Allah, saat kita nazak, kita dengan hati yang tenang dan ridho atas kehendak Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.